Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain join, kita mulai masuk yang pertemuan ke-10. Itu menyangkut penerapan. Ini gabung lagi Sutrisno. Penerapan kode etik jurnalistik dalam liputan investigasi. Jadi penerapan kode etik jurnalistik dalam dalam liputan investigasi. Jadi kalau liputan investigasi ini ya wajib juga, berlaku juga, harus diterapkan juga kode etik jurnalistik. Jadi kalau tidak diterapkan ya salah. Sekarang kita coba share pertemuan ke-10. Nah, lagi dibuka. Ini pertemuan ke-10. Ntar ya lagi dibuka ini. Belum terbuka apa ya tadi. Nah, itu dia. Pertemuan ke-10. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Jadi penerapan kode etik itu wajib dalam liputan investigasi. Jurnalisme investigasi dalam kegiatannya terkadang melanggar kode etik jurnalistik karena profesinya yang menyerupai intelijen. Jadi sebenarnya wartawan yang melakukan investigasi ini memang pekerjaannya menyerupai intelijen, tapi kita bukan intelijen. Jadi intelijen berbeda, kita berbeda, tapi kerjanya hampir sama. Nah, makanya jangan kita ikut-ikutan kayak intelijen. Terkadang terkadang di lapangan sering juga wartawan itu ikut-ikutan intelijen dia. Dia kita dengan intelijen kalau melakukan investigasi itu sering beriringan. Pengalaman Bapak ketika di lapangan dulu, malah mereka dempet kita dempet dia. Jadi terkadang kemana-mana sama. Jadi antara kita dengan intelijen itu orang tidak bisa membedakan. Intelijen itu kadang dikirain orang wartawan. Sebenarnya dia intelijen. Karena dia juga membutuhkan data yang sama, menyelidiki hal yang sama. Nah, tapi hati-hati, kita bukan intelijen. Demi mendapatkan suatu berita, eh, semua cara dilakukan seperti memata-matai, mengawasi, atau mencampuri urusan lain. Semua itu dilakukan demi kepentingan publik, di mana publik layak mengetahui fakta tersebut. Jadi kadang-kadang ya kayak spionase lah jatuhnya. Nah, memang itu memang nggak apa-apa. Tapi jangan melanggar kode etik jurnalistik. Jadi jurnalisme investigasi juga tidak dapat dihindarkan dari risiko yang membahayakan. Makanya kita harus hati-hati. Oleh karena itu, verifikasi data atau informasi yang diperoleh di lapangan sangat penting dilakukan sebelum ditayangkan. Kadang sering terjadi itu adalah wartawan digebukin atau diteror atau dibunuh mungkin gara-gara mengungkap sebuah kasus yang akhirnya yang terakhir kemarin terjadi itu di Medan, Sumatera Utara, di salah satu kabupaten kotanya, gara-gara mengungkap kasus atau sering memberitakan tentang berita perjudian. Akhirnya rumah sang wartawan dibakar. Nah, itu sering terjadi. Jadi kode etik jurnalistik itu dalam investigasi ini wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik yaitu pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Jadi biarpun itu liputan investigasi, liputan biasa itu wajib mentaati kode etik jurnalistik itu. Kemudian ini berarti wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-undang. Jadi kalau kita tidak menaati kode etik jurnalistik, ya otomatis kita melanggar undang-undang karena amanat suruh taat terhadap kode etik jurnalistik itu adalah perintah undang-undang.
Jadi mencari dan mengumpulkan berita, pengolahan berita, dan penyebaran berita. Jadi mencari dan mengumpulkan berita berdasarkan pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Jadi dalam Kode Etik Jurnalistik itu, ya pasal 2-nya mencari. Jadi kan melakukan investigasi, ya boleh kita mencari. Mengumpulkan dulu, kita cari dulu, mengolah, ya boleh. Liputan investigasi, ya boleh juga seperti itu. Juga wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas, tugas jurnalistik. Di dalam kode etik jurnalistik seperti itu, kita harus profesional. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi. Jadi ini ada celah penggunaan cara-cara tertentu ini kan bahasanya tidak rinci, tapi menurut analisis Bapak sendiri atau berdasarkan semacam tafsir Bapak, ada sebuah kesempatan melakukan investigasi itu, berita investigasi itu, sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan kelaziman, seperti memata-matai. Kalau berita biasa itu kita tidak boleh. Kita harus memperkenalkan diri, perkenalkan diri saya dulu Pak, saya dari wartawan AB. Tapi kalau kita melakukan investigasi, umpamanya kita mengungkap illegal logging umpamanya, kita sebutkan saya dari wartawan ini, otomatis orang nggak akan mau bercerita. Ada juga terkadang kita harus melakukan spionase dan berarti cara-cara tertentu berdasarkan kode etik diperbolehkan karena kode etik itu juga menyatakan salah satu poinnya penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan. Jadi dipertimbangkan ya, tapi jangan terlampau mencampuri. Dari dalam pengolahan berita berdasarkan pasal 3, pasal 5, pasal 7, dan pasal 9 kode etik jurnalistik. Jadi pengolahan berita itu ya sesuaikan dengan pasal 3, pasal 5, sama pasal 7, dan pasal 9. Itu berlaku untuk semua wartawan yang melakukan berita investigasi dan tidak investigasi. Kemudian pasal 3 itu wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan azas praduga tak bersalah. Jadi wartawan Indonesia menguji informasi, memberitakan secara berimbang. Kalau umpamanya kita memberitakan seseorang, kita hanya beritakan tentang dugaan korupsinya, dugaan korupsi umpamanya. Tahu-tahu kita tidak ada mengkonfirmasi terhadap yang bersangkutan. Itu namanya tidak berimbang. Kemudian pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Ini sudah lazim, kayak yang lain juga. Kemudian pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai tentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Jadi, umpamanya ada seorang narasumber, dia bersedia menginformasikan informasi yang betul-betul rahasia, tapi dia berkata, saya mau memberitahu kamu sesuatu, tapi kamu jangan pernah ungkapkan identitas saya. Itu kita wajib menyembunyikan. Jangan pernah ada siapapun bertanya kita tidak boleh sebut kecuali nanti di pengadilan. Kalau memang sudah hakim perintahkan, itu kita wajib tunduk. Kalau hanya sekedar ancaman, siapa orangnya? Itu jangan. Bapak pun sudah pernah mengalami itu. Bapak ya, kalau narasumbernya nggak mau disebut ya kita harus simpan rapi-rapi. Kemudian menghargai ketentuan embargo. Kalau umpamanya ada sesuatu kejadian tentang minyak yang umpamanya produksi minyak umpamanya. Ada hal-hal yang dilarang umpamanya untuk rahasia-rahasia negara, kayak persenjataan. Jangan kita buat umpamanya sekarang contoh dana negara kita dipangkas umpamanya contoh ya, ini bukan ternyata presiden mau beli senjata yang lengkap umpamanya, itu kita tidak boleh beritakan, itu masih rahasia negara, namanya embargo, itu tidak boleh sembarangan pemberitaan. Kemudian informasi latar belakang. Informasi latar belakang ini contohnya kadang-kadang kita dapat informasi awal itu dari kepolisian, dari intelijen karena kita sudah sering bergaul dengan mereka setiap hari. Pokoknya kita dipanggilnya, bang, ini saya ada informasi dari kantor nih. Ini pejabat ini seperti ini bang, ini bang. Itu
Kita tidak boleh sembarangan tulis karena itu namanya informasi latar belakang. Cukup kita tahu saja. Oh itu ya, ayo kita selidiki, ya, baru lakukan investigasi. Kemudian informasi off the record sesuai dengan kesepakatan. Off the record itu maksudnya ada seorang pejabat berpidato di sebuah acara, dia berkata, umpamanya banyak penyakit-penyakit atau pejabat-pejabat yang korupsi, tapi ini off the record ya wartawan ya, jangan dipublikasikan. Nah, itu kita tidak boleh kalau dia bilang off the record sama narasumber itu jangan pernah kita publikasikan. Kalau kita publikasikan, kita akan kena. Kemudian pasal 9 kita melakukan investigasi. Waktu Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Jadi kalau umpamanya kehidupan pribadinya, tahu-tahu terkadang wartawan ini karena melakukan investigasi atau peliputan berita, anak sama istrinya kadang ditulisnya. Padahal tidak ada hubungannya dengan dia. Karena itu kecuali untuk kepentingan publik ya. Kepentingan publik itu contohnya seperti ini. Umpamanya pejabat A, dia dugaan ada korupsi. Tahu-tahu rupanya istrinya yang membackup atau yang memonopoli penjualan minyak goreng atau minyak kita, mama contoh itu boleh dipublikasikan karena itu menyangkut kepentingan publik. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik itu kita tidak boleh. Karena pernah terjadi juga di Provinsi Riau ada beberapa pejabat sebenarnya target pemberitaan itu dan target investigasi itu adalah pejabat yang bersangkutan, tapi oleh wartawan kadang-kadang merembet-rembet ke kehidupan pribadi anaknya, istrinya, itu tidak boleh. Itu melanggar kode etik pasal 9. Jadi kalau ada berita yang seperti nyeleneh seperti itu, ya kalau pejabat, pejabatnya saja. Jangan nanti anaknya pula ditulis, istrinya pula ditulis, kan kasihan kita. Dia tidak ada hubungannya. Makanya pasal 9 kode etik jurnalistik itu tidak boleh. Kemudian dalam penyebaran berita berdasarkan pasal 11 kode etik jurnalistik. Di pasal 11 itu, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Terkadang, pejabat itu setelah waktu kita konfirmasi, dia sulit dihubungi lah, nggak mau ngangkat telepon lah. Kita kan udah berupaya konfirmasi. Tahu-tahu setelah berita naik, baru dia kasak kusuk. Nah, karena dia, saya mau hak jawab, kita harus wajib melayani. Kemudian ini hak koreksi, ini salah sedikit nih, kita harus wajib koreksi. Sampai sekarang untuk investigasi juga sama, penerapannya memang menyerupai intelijen. Nah, jadi mendapatkan sebuah berita semuanya melakukan secara memata-matai, tapi jangan sampai melanggar kode etik jurnalistik. Karena banyak wartawan yang terkadang ya karena dia bergaul dengan intelijen setiap hari, terkadang seakan-akan dia jadi seorang intelijen juga. Nah, itu salah itu. Kita bukan intelijen. Intelijen ya intelijen, wartawan ya wartawan. Melakukan investigasi itu berbeda. Nah, jadi itu bukunya dari Soren Song, penerapan kode etik jurnalistik dalam liputan investigasi, program Cakrawala Kriminal NTP. Itu salah satu jurnal yang Bapak kutip. Lalu kadang memang demi mendapatkan suatu berita ini, semua cara dilakukan. Memata-matai, mengurus urusan orang, memata-matai kalau memang sifatnya bagus nggak apa-apa. Tapi kadang memata-matai ya di luar bidang kita itu tidak boleh juga. Jangan terlalu memata-matai seseorang, apalagi gara-gara memata-matai ya akhirnya kehidupan pribadi pejabat itu tertulis. Nah, itu berbahaya. Kemudian kalau tentang tidak mencampurkan yang pasal 3 ini, jadi wartawan Indonesia itu selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, jadi tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Terkadang memang sering terjadi tulisan dan bukan sering lagi, ini banyak ini terjadi. Tidak hanya liputan investigasi, liputan biasa juga. Jadi tulisannya seakan-akan telah menghakimi. Jadi seakan-akan orang yang ditulisnya itu seperti seorang yang sudah bersalah. Sudah seperti kalimat hakim yang membacakan vonis.
Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh menghakimi dalam pemberitaan. Jangan kita sebut, oh ini bapak ini sudah bersalah ini berdasarkan pasal sekian. Nah, itu tidak boleh. Itu menghakimi namanya. Jadi kita cukup menulis, ya ini fakta di lapangan seperti ini, benar atau tidak, ya itu terserah publik menilai. Kalau masalah tidak boleh menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku, nah itu sudah umum. Itu sudah banyak yang tahu. Dalam investigasi juga seperti itu. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan, ya sudah. Kemudian dalam pasal 7 memiliki hak tolak, embargo, menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam liputan investigasi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak mengerti sama sekali atau sudah mengerti? Ini layarnya tertutup semua, Bapak tengoknya atau sudah tidur semua nih? Memperhatikan atau tidak nih? Atau tidur semuanya? Bisa dibuka layarnya, karena mau Bisa, Bapak, Pak. ya Bapak biar screenshot ini. Mana tahu udah pada tidur semuanya nih. Pak, Nggak memperhatikan kan? matikan masih dikit lah, Pak. Ya lah, siapa yang bisa aja lah. Saya Bapak mau foto atau screenshot, Bapak foto aja lah. Iya, Pak. Oke, udah. Silakan lagi tutup lah kalau mau tutup. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Enggak ada, Pak. Silakan bertanya. Jadi umpamanya ada sejumlah liputan yang sudah dibuat oleh ya sekelas koran Tempo, menantang dan betul-betul menggelitik. Banyak judul-judul di Bapak coba dulu ya. Tengokkan sama kalian judul-judul di koran Tempo. Judul-judul berita investigasi koran Tempo. Oke, taruh Bapak foto dulu. Ini siapa ini siapa nih? Ini si Lutfia Alwi, Selvi Gayatri, Muhammad Fazwan, Fauzi, ya. Ini contohnya ada kelihatan? Ada kelihatan tuh? Naik-naik ke puncak beringin katanya ada.
Ada kelihatan gambarnya? Ya, Bapak. Nampak? Nampak. Nah, itu kayak koran Tempo buat judulnya naik-naik ke puncak beringin. Nah, itu tentang Partai Golkar. Nah, nampaklah situ digambarkan, diilustrasikan satu orang di bawah di karikaturnya tuh, ini karikatur namanya ya. Satu orang udah menginjak pundak yang lainnya. Ini versi 4 Maret 2024 nih, Senin 4 Maret 2024. Nah, kemudian ada lagi deretan konglomerat di sekitar kandidat. Nah, ini Februari 2024. Jadi arah dukungan pemuda Ansor. Nah, jadi ini gambar-gambar duit-duit gini. Jadi seakan-akan ini deretan konglomerat di sekitar kandidat. Kemudian 1001 cara memenangkan anak Jokowi. Nah, ini pemilihan presiden kemarin bulan November 2024. Jadi 14 Februari 2024 berapa bulan sebelum itu Koran Tempo sudah mengulas 1001 cara memenangkan anak Jokowi. Nah, itu. Kemudian ada, nah ini kalau hari Minggu kayaknya seperti berita-berita budaya, ya Ali Topan Ribon katanya. Kemudian Almas menggugat, itu waktunya Februari 2024. Nah, kemudian apa saja masalah kredit macet Investrit. Nah, kemudian Aroma Food Estate di proyek tambak udang Paname Aroma Food Estate nih, nah, koran Tempo. Jadi sesuatu yang diulasnya itu memang menarik-menarik. Nah, ini awan kelabu industri nikel. Itu yang di dalam mobil itu sepertinya karikatur Bapak Jokowi dulu tuh dibuatnya. Nah, kita hanya untuk sebagai media pembelajaran. Kemudian ada koran Tempo bahaya kampanye terselubung Jokowi. Jadi panen masalah selabang tanah hadir. Jadi bahaya kampanye terselubung Jokowi. Jadi memang berani koran Tempo ini menulis ada kampanye terselubung Jokowi katanya. Dia pegangnya nomor 2 kan? Nomor 2 itu pasangan siapa kemarin? Nah, kan gitu. Kemudian bahaya menteri berkampanye tanpa mundur dari jabatan. Nah, ini beberapa menteri yang memang berkampanye waktu kemarin. Padahal mereka tidak mundur. Waktu dia kampanye mereka jabatannya sebagai menteri. Jadi sudah diulas juga oleh koran Tempo. Nah, ini bahaya putusan pra peradilan Edi Hiarit. Nah, ini putusan pra peradilannya. Kemudian banyak skenario sebelum mundur. Nah, ini ada gambar kayak baju orang Madura ini. Ini kayak baju Pak Mahfud lah. Jadi kayak gitu karikaturnya dibuat Tempo. Ini kopernya nih ya, koper koran Tempo. Ini partai politik revisi Undang-Undang Desa. Jadi kalau memang ada tentang Undang-Undang Desa menarik menurut mereka, ya mereka ulas. Jadi memang menarik-menarik. Alangkahnya nanti anak Stay Arido bisa mengulas investigasi kayak gini. Wah, kan mantap kan. Masalah-masalah di Rohil gitu. Jadi sengaja dipancing dengan sesuatu yang pemberitaan-pemberitaan nasional dulu. Jadi mudah-mudahan nanti mahasiswa Stay Arido yang KPI sekarang bisa membuat liputan-liputan investigasi yang menarik. Nah, kemudian juga ada beban anggaran makan siang gratis. Nah, ini. Jadi jangan sangka presiden buat kebijakan nggak ada yang menggugat atau menulis-nulis, ada. Kita saja kadang kurang tidak membaca dan mereka sebenarnya sudah buat-buat apa namanya liputan-liputan yang sangat menggelitik dan terkadang nilainya sangat dalam. Kita tak tahu. Nah, jadi beban anggaran makan siang gratis kan memang udah ditulis-tulis oleh media kayak ke Tempo. Kemudian bersiap menggugat berbekal 2 putusan. Ini Anies, ini Ganjar. Nah, kayak gitu. Yang menarik-menarik orang ini membuat beritanya. Kemudian cacat kedua pencalonan Gibran. Nah, mereka memang itu nampak ada Gibran karikaturnya terlilit
tali, ini ada yang menarik. Ini kayaknya yang botak ini mungkin karikatur ketua KPU ini. Ah gitu. Jadi memang di samping cacat kedua pencalonan Gibran, pertama mungkin sudah diungkap satu cacatnya, yang kedua ada cacat lain, dan gambar tali itu mengungkapkan mungkin seolah-olah Tempo menceritakan kalau memang ketua KPU ini memang menolong Gibran gitu. Nah, jadi memang coba kalau seandainya di Rohil wartawannya berani menulis-nulis tentang pejabatnya, kan mantap tuh. Nah, umpamanya, nggak usah lah kita berbicara nasional. Umpamanya ada cacat tentang anak bupati, ini contoh ya. Nah, kalau ini kan di pusat. Nah, kayak gitu sebenarnya yang Bapak harapkan mahasiswa ke depan tuh memang harus punya kemampuan-kemampuan ya seperti ini. Nah, celah perlawanan dua kubu. Nah, ini kan Komisi Pemilihan Umum nih. Nah, kemudian ini celah perlawanan dua kubu, kemudian dalam cengkeraman kartel partai politik. Nah, ini opininya. Dalam cengkeraman partai politik. Nah, ini gelontor bansos menjelang mencoblos. Nah, ini kan kayak BLT nih. Ini gambar Ibu Sri Mulyani nih yang sebelah. Orang sebelah ini kayaknya Jokowi gitu kan. Nah, memang berani orang kalau di koran Tempo nih. Karikatur. Jadi gelontor bansos ini kan sindiran tuh sebelum pencoblosan dan dana bansos cair gitu kan. Nah, jadi sebenarnya udah dikritik sama koran Tempo dengan liputan-liputan investigasi. Kemudian gencar kampanye para politikus senior. Nah, ini lebih unik lagi. Politikus-politikus senior diulasnya kayak Bu Megawati, Surya Paloh, sama Yusuf Kala. Nah, kemudian gerakan menentang inkonsistensi Jokowi. Nah, jadi gerakan menentang inkonsistensi Jokowi. Impor gandum untuk pakan ternak tertahan di Kementerian Pertanian. Nah, lalu Jokowi harus mundur sebagai presiden jika ingin kampanye. Nah, jadi memang presiden pun ditulis orang kalau di pusat itu. Jokowi harus mundur sebagai presiden jika ingin kampanye. Nah, gitu. Akhirnya presiden kan nggak mundur juga dia. Nah, jual beli suara calon anggota dewan. Nah, itu diulas juga. Kemudian kandas revisi sebelum pencoblosan. Nah, kandas revisi sebelum pencoblosan. Kemudian kekonyolan KPK dalam kasus korupsi Bupati Sidoarjo. Nah, ini kalau umpamanya KPK itu konyol dalam pengungkapan kasus, ya memang ditulisnya juga sama Tempo nih. Nah, kemudian keluarga korban penculikan kecewa pemberian pangkat istimewa Prabowo. Nah, jadi ini kan Prabowo pun ditulis orang sama koran Tempo nih. Jadi keluarga korban penculikan kecewa pemberian pangkat istimewa Prabowo. Orang berani memang menulis Prabowo tulisnya kan. Kendaraan politik Jokowi agar tetap eksis. Nah, kemudian kontroversi Jenderal Kehormatan Prabowo. Jadi waktu itu pernah Prabowo sebelum dilantik jadi presiden memang dapat kehormatan, yaitu Jenderal Kehormatan. Nah, jadi koran Tempo dia berani mengulas. Nah, mengawal sidang gugatan Anwar Usman. Nah, ini semua orang tahu juga nih. Kemudian, nah, kalau yang koran Tempo Minggu, masalah budaya dan hiburan itu, Tira kembalinya sang pahlawan. Jadi di hari Minggu koran Tempo ini tidak full politik dia. Ada hal budaya. Kemudian penjelajah Antartika. Nah, itu contohnya ya. Koran Tempo hari Minggunya. Kemudian mobilisasi kepala desa. Jadi di baju kaosnya itu tertulis Prabowo Gibran. Dia ada topi Pak Tani kayak patung-patung di sawah gitu kan. Jadi judulnya dibuatnya mobilisasi kepala desa. Nah, jadi jadi memang sudah tersindir di situ. Prabowo Gibran itu sepertinya ada indikasi mobilisasi kepala desa. Tapi kan itu hasil investigasi di koran Tempo.
Kemudian noda di hari pencoblosan. Memang sebuah jari yang sudah orang yang sudah mencoblos nampak gitu, tapi ada mata. Jadi seakan-akan karikaturnya ini memang mengandung makna yang dalam. Kemudian NU dalam ancaman politik praktis. Lalu bahaya mobilisasi guru di pemilu 2024. Kemudian duri demokrasi pencalonan Gibran. Nah, lalu ini hanya untuk pembelajaran, jangan normalkan perundungan di sekolah. Nah, jadi perundungan itu kayak membuli-buli di sekolah itu jangan dianggap normal. Jadi tidak, kalau di opini Tempo ya seperti itu. Tumbal kekerasan di pesantren ilegal. Lalu panen ferronikel berujung kebakaran di smelter Morowali. Kemudian Partai Simsalabim Indonesia. Adanya namanya Partai Simsalabim namanya. Ada disulap itu. Pemerintah akan melanjutkan proyek food estate. Lalu contohnya perangkat desa pelayan istana. Nah, itu udah jelas-jelas tuh. Ini ada Pak Prabowo-nya, ada Gibran-nya di sana. Memang berani orang nih, koran Tempo nih. Pergeseran peta perolehan suara. Jadi seakan-akan kartu remi di dalamnya adalah partai-partai yang sudah dikocok gitu. Oke, ada yang bertanyakan sampai di sini? Nah, ini tempat Bapak orang sudah azan juga. Nah, ini beberapa contohnya investigasi yang dilakukan oleh koran Tempo. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Orang sudah azan, ada yang bertanyakan? Tidak. Oke. Ya, Pak. Enggak ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Sudah paham? Paham, Pak. Jadi kalau sudah paham, kita cukupkan sampai di sini karena orang juga sudah azan. Ya, Pak. Oke, nggak ada yang bertanya? Tidak, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.